Jadi ini salah satu tumpuan harapan untuk rekan-rekan di pariwisata, penggiat pariwisata untuk sedikit membantu usaha-usaha baik di restoran maupun hotel. Dengan dana bencana alam ini ancam hukuman mati, kan sekarang sedang diributkan. Paling tidak hukuman maksimal. Oke, sekarang kalau melihat dari persoalan atau data yang didapatkan oleh LSM Gema Nusantara, masukkah kasus ini atau akan ditingkatkah statusnya, atau akan seperti yang kita bicarakan tadi bahwa hanya jalan di tempat? Nah, peluang untuk ditingkatkan menjadi penyidikan itu ada enggak? Dari datanya ada? Ya. Kalau kemarin, kalau dari hasil konsultasi, hasil diskusi kami baik dengan teman-teman di kejaksaan, baik di RRI maupun langsung di kantor, memang potensi itu ada. Itu memang diisyaratkan, diisyaratkan ada. Namun saya tekankan lagi, semua ini terjadi ini tidak boleh korbankan. Ini tidak boleh ada perlakuan khusus. Semua harus. Jadi caranya harus diurut betul. Dana ini 70 dan 30 ini bagaimana sehingga prosesnya bisa sampai di Kabupaten Buleleng. Siapa yang merancang ini, persyaratan? Kan satu keputusan kepala daerah. Jelas tegas di situ. Yang kedua juga, sebelum dana itu cair baik tahap 1 maupun tahap 2, kepala daerah itu harus membuat pertanggungjawaban mutlak. Kalau namanya pertanggungjawaban mutlak, ya sama saja kalau orang itu buat salah, ini buat salah, ya kita tanggung jawab jadinya. Itu persepsi ya. Tapi kita kembalikan lagi ke persepsinya teman-teman penyidik. Tapi kalau kami awam, kalau saya selaku penggiat anti korupsi, ya saya mendorong agar dalam kasus ini harus dibuat terang benderang. Teman-teman kejaksaan, suka tidak suka, senang tidak senang, demi transparansi, demi akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik dan benar, saya sarankan, saya punya pendapat untuk harus mengundang atau memanggil Bupati Kepala Daerah Buleleng untuk memberikan keterangan kepada publik, bahwa begini loh sebenarnya. Karena ini dari sisi aturan loh. Dari sisi aturan, ikatan dan hubungan hukum kuat. Dari sisi aturan dulu, ikatan hukum dan hubungan hukum kuat. Sehingga Bapak Bupati harus memberikan klarifikasi. Janganlah di keterangan pers, sampaikan kepada kejaksaan bahwa sebenarnya seperti ini. Karena ini dana bencana. Dan maaf, bukan dana bencana alam ini kita bicara, bukan di sini saja. Ini dana PEN ini. Kita bicara lagi, saya kemarin sampaikan kejaksaan. Ini menjadi, biar teman-teman kejaksaan punya ini juga, bahwa kemarin pembatasan berbasis desa kemarin Bondalem itu sudah carut marut itu pengelolaannya itu. Bayangkan beras, mutunya tidak beres, waktunya juga tidak benar. Tetapi kan, itu sudah berlalu ya, sudah, ini jangan sampai terbiasa. Jadi penyakit lupa itu pada pejabat itu lebih revolusilah penyakit lupa itu. Jangan sampai lupa. Ketika ada masalah lupa, Jangan sampai begitu. Atau ketika ada masalah tidak tahu. Ini kan rakyat bingung. Sedangkan rakyat ini kan memilih ini. Gitu. Nah, dari perkembangan penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dana PEN yang 20% itu,
menurut pantauan Gema Nusantara sudah sejauh mana sih penanganan itu? Lalu kira-kira pasal-pasal yang dirancang ini cocok enggak untuk tindakan dana pen yang merupakan extraordinary Ya, crime? ya. Kalau saya lihat pasal yang dikenakan ini, kalau kemarin terkait dengan satu markup ya, Ya. yang kedua dipasang di sana pasal tentang apa ini? Model money laundry. Nah, itu dari itu. Kalau dari situ kita lihat tipis itu. Tipis. Tapi kalau saya mungkin ke penyalahgunaan kewenangan. Benar. Harus. Ini desainnya besar. Ya. Ya. Jadi istilahnya kita di lapangan itu aktor intelektual. Itu harus ada ini. Berarti penyidik kejaksaan bukan hanya mengejar atau mengincar para staf-staf yang di tingkat teknis, tapi juga harus mengincar pemangku kebijakan. pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan. Penting di sini. Ya. Pemangku kebijakan. Pemangku kepentingan. Ya. Karena awal mula cairnya dana ini jelas awal mulanya itu dari tangan pemangku kepentingan. Kalau tidak ada tanda tangan itu, kalau tidak ada persetujuan dari situ, tidak akan cair. Ya. Udah. Berarti siapapun Ya. yang merupakan bagian daripada kebijakan itu wajib diminta pertanggungjawaban. Iya, Kan, gitu. pertanggungjawaban. Nah, yang terakhir, Bu Anton, pesan moral kepada baik para pemangku kebijakan maupun kepada penegak hukum terkait dengan penanganan kasus ini. Ya. Jadi terhadap penanganan kasus ini, saya atau kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Gema Nusantara, penggiat anti korupsi yang selama ini ya cukup getol dan eksis sampai saat ini, dan juga merupakan relawan Jokowi yang tetap memantau rancangan pembangunan daripada Presiden Jokowi untuk kita amankan di daerah-daerah. Kami melihat bahwa keberanian daripada teman-teman terutama dalam penanganan ini sudah ada, namun harus maksimal. Sudah ada keberanian, tapi harus maksimal. Yang kedua, terhadap pemangku kepentingan, ya kami ya mohon dan mendesak, ya mendorong agar transparansi dalam pengelolaan. Jangan sedikit-sedikit lupa, jangan sedikit-sedikit tidak tahu. Tidak bagus dalam pengelolaan informasi untuk kepentingan publik. Ini untuk kepentingan publik loh. Jangan sedikit tidak tahu. Ini yang membuat pertanyaan besar. Ada apa dan apa. Ini menjadi pertanyaan besar. Jadi kami harapkan supaya Bapak para pemangku kepentingan, juga Bapak Kajari, supaya transparan. Buka. Ini harus dibuka. Jadi istilahnya Bapak Jokowi, Presiden kita, jangan salah gigit. Jangan gigit yang benar. Tapi kalau yang salah, gigit saja. Kalau tidak gigit ya kasih tahu Presiden sudah digigit sendiri. Kan begitu. Iya. Ya, demikian bincang-bincang kami dengan Bu Anton, pegiat anti korupsi dari LSM Gema Nusantara. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat sekaligus menjadi pemicu semangat bagi penegak hukum, terutama para pegiat anti korupsi. Dan ini juga pesan yang menarik buat para pemangku kebijakan agar ketika mengelola anggaran-anggaran negara, terutama terkait dengan bencana non alam yang merupakan extraordinary, ini juga dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keriuan-keriuan yang notabene justru merusak citra dan
yang bersangkutan maupun citra daerah sendiri. Kami akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kami tutup dan salam sejahtera buat kita semua. Salam anti korupsi. Anti korupsi. Salam anti korupsi.